Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laila Lutfia dari Prodi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana mengimplementasikan teori belajar kognitif pada proses pembelajaran. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk menyimak video kali ini. Nah, di dalam pembahasan implementasi teori belajar kognitif dalam proses pembelajaran, itu dibagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama, itu ada apa itu teori belajar kognitif. Yang kedua, siapa tokoh teori belajar kognitif. Dan yang ketiga, hal umum apa saja yang ada di dalam teori kognitif. Dan yang keempat, itu bagaimana implementasi teori belajar kognitif. Dan yang kelima, itu bagaimana penerapan prinsip teori belajar kognitif. Next, di pembahasan pertama, itu ada apa itu teori belajar kognitif. Di sini dijelaskan, teori kognitif adalah teori yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Model ini lebih berorientasi pada studi bagaimana siswa belajar berpikir. Nah, di sini fokus studinya adalah pada pertanyaan perkembangan kognitif. Dengan kata lain, teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori belajar kognitif ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori belajar kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Next, masuk ke pembahasan yang kedua. Di sini kita akan membahas tentang siapa saja tokoh dalam teori belajar kognitif. Tokoh yang pertama itu ada Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses perkembangan genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Menurut Piaget, proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi, atau penyeimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada tahap sensori motorik antara umur 0 sampai 2 tahun. Ciri pokok pada tahap ini perkembangan berdasarkan tindakan dan dilakukan selangkah demi selangkah. Yang kedua, itu ada tahap pre-operasional, itu antara umur 2 sampai 7 atau 8 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah penggunaan simbol atau tanda bahasa dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Dan yang ketiga, itu ada tahap operasional konkret, itu antara umur 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, dan ditandai adanya reversibel dan kekekalan. Dan yang terakhir itu ada tahap operasional formal, antara umur 11 atau 12 sampai 18 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Next, salah satu teori yang menjelaskan tentang teori belajar kognitif adalah teori Gestalt. Di sini, tokoh dalam teori Gestalt itu ada Max Wedemeer, Wolfgang Kohler, dan Kurt Koffka.
Nah, teori Gestalt memandang belajar sebagai proses pemahaman atau insight yang berbeda dengan teori behaviorisme yang memandang belajar sebagai proses trial and error. Pengertian insight adalah pengamatan dan pemahaman mendadak terhadap hubungan-hubungan antar bagian-bagian dalam situasi-situasi permasalahan. Seseorang dikatakan berhasil dalam proses belajar jika mendapatkan insight. Dengan adanya insight, seseorang akan mengerti permasalahan yang dihadapi dan mampu menyelesaikannya. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan yang ketiga. Di sini membahas tentang apa sajakah hal umum yang terdapat pada teori kognitif. Hal umum di dalam pembicaraan teori kognitif yang pertama itu ada elemen kognitif. Teori kognitif percaya bahwa perilaku seseorang itu disebabkan adanya satu rangsangan atau stimulus, yaitu objek fisik yang memengaruhi seseorang dalam banyak cara. Teori ini mencoba melihat apa yang terjadi di antara stimulus dan jawaban seseorang atas terhadap rangsangan tersebut diproses dalam diri seseorang. Menurut teori kognitif, semua perilaku itu tersusun teratur. Individu mengatur pengalamannya ke dalam aktivitas untuk mengetahui yang kemudian masuk ke dalam susunan kognitifnya. Susunan ini menentukan respon seseorang. Yang kedua, itu ada struktur kognitif. Menurut teori kognitif, aktivitas mengetahui dan memahami sesuatu itu tidaklah berdiri sendiri. Aktivitas ini selalu dihubungkan dengan rencana disempurnakannya oleh kognisi yang lain. Proses perjalinan dan tata hubung di antara kognisi-kognisi ini membangun struktur dan sistem yang dinamakan dengan struktur kognitif. Sifat yang pasti dari sistem kognitif tergantung akan karakteristik dari stimulus yang diproses ke dalam kognisi dan pengalaman dari masing-masing individu. Yang ketiga, itu ada fungsi kognitif. Di dalam fungsi kognitif itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu memberikan pengertian. Nah, maksud di sini itu di dalam teori kognitif pengertian terjadi jika suatu kognitif baru dihubungkan dengan sistem kognitif yang telah ada. Nah, yang kedua itu menghasilkan emosi. Di sini maksudnya tidak hanya memberikan pengertian pada kognisi saja, tetapi juga memberikan konsekuensi-konsekuensi yang berupa perasaan. Misalnya perasaan senang dan tidak senang, baik atau buruk, dan yang lainnya. Yang ketiga itu ada membentuk sikap. Menurut teori kognitif, jika suatu sistem kognitif dari sesuatu memerlukan komponen-komponen yang mengandung efektif emosi, maka sikap untuk mencapai suatu tujuan atau objek itu telah terbentuk. Nah, di sini bersatunya sistem kognitif dan komponen afektif menghasilkan tendensi perilaku untuk mencapai suatu objek. Sikap seseorang itu mempunyai kognitif atau pengetahuan, afektif atau emosi, dan tindakan atau tendensi perilaku. Nah, yang terakhir itu ada memberikan konsekuensi perilaku. Di sini relevansinya teori kognitif untuk menganalisa dan memahami perilaku manusia yang mudah diamati adalah terletak pada motivasi dari perilaku seseorang. Hal ini disebabkan karena yang pertama itu perilaku tidak hanya terdiri dari tindakan-tindakan yang terbuka saja, melainkan juga termasuk faktor-faktor tindakan internal seperti berpikir, emosi, persepsi, dan yang kebutuhan. Yang kedua, itu perilaku itu dihasilkan oleh ketidakselarasan yang timbul dalam struktur kognitif. Next, masuk ke pembahasan keempat. Di sini membahas tentang bagaimana implementasi teori belajar kognitif dalam proses pembelajaran.
Dalam proses belajar mengajar diperlukan cara yang tepat untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Nah, di sini aplikasi teori belajar kognitif menurut teori Gestalt dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu ada pengalaman tilikan atau insight. Di sini tilikan bisa disebut juga pemahaman mengamati. Dalam proses belajar, hendaknya peserta didik memiliki kemampuan tilikan, yaitu mengenal keterkaitan unsur-unsur suatu objek atau peristiwa. Yang kedua, itu ada pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Dalam hal ini, unsur-unsur yang bermakna akan sangat menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Hal ini akan bermanfaat dan membantu peserta dalam menangani suatu masalah. Yang ketiga, itu ada perilaku bertujuan atau purposive behavior. Suatu perilaku akan terarah pada tujuan. Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika para peserta didik mengerti tujuan yang ingin dicapainya. Jadi, hendaknya para guru membantu para peserta didik untuk memahami arah dan tujuannya. Yang keempat, itu ada prinsip ruang hidup atau life space. Perilaku individu memiliki hubungan dengan tempat dan lingkungan dia berada. Jadi, materi yang diajarkan harusnya berhubungan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan individu tersebut. Nah, yang kelima itu ada transfer dalam belajar. Nah, di sini transfer dalam belajar yaitu proses pemindahan pola tingkah laku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Transfer belajar terjadi dengan jalan melepas pengertian objek dari satu konfigurasi ke konfigurasi yang lain. Next, selanjutnya masuk ke pembahasan yang kelima. Di pembahasan kelima ini kita akan membahas tentang bagaimana penerapan prinsip teori belajar kognitif. Nah, di sini penerapan prinsip teori belajar kognitif menurut teori Gestalt dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada aktivitas suatu cabang olahraga harus dilakukan secara keseluruhan, bukan sebagai pelaksanaan gerak secara terpisah-pisah. Jadi pemecahan masalah keseluruhan aktivitas menjadi bagian-bagian yang terpisah menyebabkan peserta didik tidak mampu mengaitkan bagian-bagian tersebut. Untuk itu, siswa atau atlet harus mampu mempersatukan bagian menjadi sebuah unit yang terpadu. Nah, yang kedua itu ada tugas utama dari guru atau pelatih adalah untuk memaksimalkan transfer dari latihan di antara berbagai kegiatan. Pola umum atau konfigurasi perlu untuk mempermulus terjadinya transfer di antara berbagai kegiatan. Yang ketiga, itu penggunaan faktor insight untuk memecahkan masalah. Pemberian contoh pada siswa akan membantu siswa dalam mengamati dan memahami suatu masalah, sehingga dia mampu menyelesaikannya. Yang keempat, itu ada pemahaman tentang hubungan antar bagian-bagian dengan suatu keseluruhan penting bagi peragaan keterampilan yang efektif. Jadi, peserta didik harus mampu memahami tiap-tiap bagian dan keterkaitannya secara keseluruhan. Nah, salah satu kelemahan dalam proses pengajaran adalah soal kegagalan guru dalam menyampaikan informasi yang menuntut peserta didik memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kaitannya antara bagian-bagian di dalam konteks keseluruhannya. Nah, teman-teman, jadi ini adalah video mengenai mengimplementasikan teori belajar kognitif pada proses pembelajaran. Nah, semoga video kali ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.